Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Nice to see you. Senang boleh bertemu lagi dengan saudara-saudara. I'm going to ask those who are at the back to come forward. Dan yang di belakang, mari maju ke depan, penuhi bangku-bangku di depan. Come forward, come. Mari datang ke depan. Fill the front lines, there's not many of us. Kita penuhi bagian yang di depan karena tidak banyak yang ada pagi ini. I want to see your faces. Saya mau untuk melihat wajah Anda dengan jelas. We have a couple of questions. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan. There was a question that came last night Ada pertanyaan yang muncul tadi malam menanyakan, asking if we can be baptized multiple times. apakah kita dapat dibaptiskan berulang-ulang kali? And I'd like to ask you a question. Saya mau menanyakan pertanyaan ini. Can we get married multiple times? Dapatkah kita menikah berulang kali? What is the will of God? Apa rencana Tuhan sehubungan dengan hal ini? That we get married once. Kita menikah satu kali, But other people that get married more than once. tetapi kenyataannya ada yang menikah lebih dari sekali. Yes, Yeah. because of adultery, because of death. Oleh karena persinahan, karena kematian. It is the will of God that we only be baptized once in our life. Tetapi adalah kehendak Tuhan kita menikah, kita dibaptiskan sekali dalam seumur hidup. But sometimes people apostatize. Tetapi seringkali orang menjadi murtad. And then they come back to the Lord. Lalu kemudian mereka kembali kepada Tuhan. Well, they need to be rebaptized. Itulah sebabnya mereka perlu dibaptiskan It's kembali. not the ideal, but God has provided for it. Tentu ini bukan hal yang ideal yang Tuhan rancangkan buat kita. Amen. Only one baptism. Hanya satu kali baptisan. That's why when we are baptized, we need to make sure we know what we are doing. Itulah sebabnya ketika kita mau dibaptiskan, kita harus memahami apa yang akan kita lakukan. A baptism, your decision to be baptized is not something you do because of your emotions. Baptisan itu kita buat bukan hanya karena gerakan emosi. You do it because you love the Lord. Kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan. Amen. Someone had a birthday yesterday. Someone. Seseorang berhari ulang tahun kemarin. I think the name of this person is Charlie. Dan orang itu namanya Charlie. Who is Charlie? Siapakah dia? Charlie, come forward. Mari datang ke depan. Charlie, was your birthday yesterday? Betulkah engkau berulang tahun kemarin? Yes? Now, do we have a song that we sing to people in birthdays? Apa orang-orang di Waru Kapas ini punya lagu yang bagus untuk dinyanyikan di hari ulang tahun? Happy birthday? Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Charlie. Happy birthday to you. Amen. Come, Charlie, Mari we're going to datang pray dekat. for you. Let's pray. Kita berdoa. Our Father, Bapa di surga, we want to thank you kami mau berterima kasih for giving Charlie another year. untuk 1 tahun yang Engkau berikan untuk Charlie. We want to dedicate him to you. Kami mendedikasikan dia kepadamu. We pray that you will glorify yourself in the life of Charlie. Dan biarlah namamu dimuliakan melalui Charlie.
that you will fill him with your Holy Spirit, Penuhilah dia dengan kuasa Roh Kudus, that he may become a mighty missionary for you, agar dia menjadi seorang misionaris yang penuh kuasa untukmu. and that his life may be completely dedicated, Lord, to you. Dan kehidupannya diserahkan secara sempurna kepadamu. Give him health, Berikan kesehatan, wisdom, hikmat, strength, kekuatan in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Happy birthday. Happy birthday. All right, last night we spoke about the 3 words. Tadi malam kita membahas 3 kata. Do you remember what the words were? Masih ingat 3 kata itu? What's the first word? Yang pertama, Grace. What's the kasih second karunia. word? Salvation. Keselamatan. What's the third word? iman. How are we saved? Bagaimana kita diselamatkan? Show me grace. Tunjukkan kepada saya kasih karunia. Wonderful. Show me faith. Iman, Show me salvation. keselamatan. That's it. You got it. Oh, semua sudah faham. You will never forget that salvation is taking hold of the arm of God. Anda tidak akan lupa bahwa keselamatan adalah memegang tangan Tuhan. Amen. Salvation is the gift that God wants to give you. Keselamatan adalah satu pemberian yang Tuhan mau berikan kepadamu. Grace is the way God gives it to you. Dan caranya adalah melalui kasih karunia. And faith is the way you receive it. Dan iman adalah bagian kita untuk menerima pemberian tersebut. Amen. Now, last night we ran out of time and I couldn't finish talking about faith. Tadi malam kita tidak punya cukup waktu untuk berbicara lebih jauh tentang iman. Faith is crucial. Iman itu sangat penting. Without faith, we cannot please God. Tanpa iman tidak dapat kita berkehendak dikehendaki oleh Tuhan. If you do not have faith, Kalau tidak ada iman, you cannot receive anything from God. kita tidak dapat menerima apapun dari Tuhan. Because faith is heaven's currency. Oleh karena iman adalah nilai tukar, currency dari surga. Mrs. White says that faith is the key in the hand of prayer. Ellen White mengatakan bahwa iman adalah kunci ketika kita berdoa. And with this key, you can unlock the storehouses of heaven. Dan dengan kunci ini kita dapat membuka seluruh perbendaharaan tingkap-tingkap langit di surga. For him who has faith, nothing is impossible. Bagi dia yang mempunyai iman, tidak ada yang mustahil. Amen. And now there's a little bit of noise. Saya dengar ada sedikit keributan, mungkin kursi. We'll settle down because we want to hear the message. Jadi sejak saat ini mari kita atur sedemikian rupa supaya kita dengar firman Tuhan. All right, let's talk more about faith then this morning. Jadi kita punya pembahasan tentang iman. Faith is the substance of things hoped for. Iman adalah sesuatu yang mana kita boleh, untuk mana kita bisa harapkan. We read that last night. Kita sudah baca itu tadi malam. Is the evidence of things not seen. Adalah bukti dari hal-hal yang tidak kita bisa lihat. So with faith, Jadi dengan iman, you can take hold of the future and you can bring it to the present. kita dapat meraih masa depan itu dan membawa itu kepada masa kita saat ini. Because through faith, you take hold of the promises of God. Oleh karena melalui iman kita berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. And you make them yours. Dan itu menjadi milik kita. And you can begin to enjoy the gift now, even though you may not yet have it physically. Dan apabila kita melakukannya, kita dapat menikmati
semua janji-janji itu saat ini walaupun kita belum ada pada saat tersebut. When I was a little boy, my mother said to me, Ketika saya masih anak kecil, ibu saya berkata kepada saya, I'm going to the city saya mau pergi ke kota. and I'm going to bring you a train set. Saya akan nanti bawa pulang satu kereta api. She left at 8 o'clock in the morning Dia pergi jam 10 pagi and did not come back until night time. dan dia tidak kembali sampai malam. But I began to play with the train set straight away. Tetapi saya sudah mulai bermain dengan kereta api mainan pada saat itu juga. I went to my brothers and sisters Saya pergi ke saya punya abang dan saya punya saudari perempuan. and I told them that mom was bringing me a train set. Dan saya bilang sama mereka, oh ibu mau beli pak kita itu mainan kereta api. And then I went to the backyard and I began to imagine where I was going to put it. Lalu saya pergi ke belakang rumah, lalu saya mulai berimajinasi di mana saya mau taruh kereta tersebut. That is faith. Dan inilah gambaran dari iman. I believed my mother's word Saya percaya perkataan ibu saya. and I received the gift because of her words. Dan saya menerima pemberiannya melalui jaminan perkataan ibu saya. I didn't have to have the gift in order to believe that mom would give it to me. Saya tidak perlu mendapatkan hadiah tersebut supaya saya percaya bahwa ibu saya akan memberikannya kepada saya. Because I trusted in her word. Oleh karena saya percaya kepada perkataan ibu saya. Her words were a reality to me. Perkataannya adalah merupakan realita kenyataan bagi saya. Amen. A little child comes to dad Anak kecil pergi kepada ayahnya. and says, Daddy, would you give me a bicycle for my birthday? Dia bilang, Papa, apakah engkau akan membeli sepeda untuk hari ulang tahun saya? And the dad looks at him and says, yes. Dan ayahnya melihat kepadanya dan berkata, iya. What's the next thing that the little boy will do? Kira-kira apa yang anak ini akan buat setelah itu? He'll go, yeah. Dia melompat-lompat, ya. He doesn't have the bicycle yet, Oh, dia belum punya itu sepeda. but what does he have? Tetapi apa yang dia miliki? His father's word. Perkataan ayahnya. Amen. That is faith. Inilah gambaran dari iman. He has taken hold of the future Dia sudah menggenggam masa depan itu and has brought it to the present, dan membawa itu kepada masa sekarang ini, and he has entered into the reality dan dia sudah masuk ke dalam satu kenyataan that his faith has created. bahwa imannya sudah menciptakan kenyataan tersebut. So faith, Jadi iman. because it rests on God's word, Iman itu didasarkan pada perkataan Tuhan. can create a reality that is more real than what you see and touch. Dapat menciptakan satu kenyataan yang lebih nyata seringkali daripada apa yang kita bisa lihat dan kita pegang. The children of Israel come to the edge of the Red Sea. Nah, orang Israel datang kepada tepi Laut Merah. At the back is the Egyptian army. Di belakang mereka tentara dari Mesir. That's a reality, a Itu physical kenyataan. reality, isn't it? Kenyataan demikian. They cannot cross the sea, Tidak bisa menyeberang laut, and the army is going to destroy them. tetapi orang-orang Mesir sedang membinasakan mereka. What do they do? Apa yang harus dibuat? God says to Moses, Allah berkata kepada Musa, tell them to march. katakan kepada mereka untuk berbaris maju. Wow. Oh, And they do. lalu mereka maju. And the Red Sea opens. Maka Laut Merah itu terbuka. By faith, they enter into another reality Melalui iman mereka masuk kepada realita yang lain, that is more real than what they were facing. yang sesungguhnya lebih nyata dari keadaan yang saat ini sedang mereka alami. They cross the Red Sea, Mereka melintasi Laut Merah, and then the Egyptian army comes into the Red Sea. lalu kemudian sesudah itu
tentara-tentara orang Mesir melewati Laut Merah ini. And what happens to them? Dan apa yang terjadi dengan tentara-tentara ini? The same sea that was opened for the children of Israel closed down on the Egyptians. Laut yang sama yang terbuka untuk orang Israel sekarang tertutup untuk orang Mesir. Why? Mengapa demikian? Because they didn't have faith. Oleh karena orang Mesir tidak punya iman. Amen. Some people come to me and say, "Oh, Pastor Sam, how can you see so many miracles?" Ada orang yang bertanya kepada saya, "Oh, Pendeta Sam, bagaimana mungkin hidupmu itu engkau alami begitu banyak mujizat? How is it that the Lord answers your prayers? Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjawab doa-doamu?" It's because I use faith. Itu oleh karena saya menggunakan iman. That which is a reality to me Dan iman ini itu kenyataan bagi may hidupku. be an impossibility to someone else Bagi orang lain mungkin itu satu hal yang if mustahil. they don't have faith. Karena mereka tidak punya iman. But if they had faith, Tetapi kalau punya iman, they would enjoy the same reality I mereka experience. akan menikmati kenyataan sebagaimana yang saya alami. Amen. God does not have favorites. Tuhan tidak memiliki favorit. He has given us principles of life. Tuhan telah memberikan kepada kita prinsip dari kehidupan. If we abide by those principles, Tuhan mengatakan kalau kita menuruti segala prinsip-prinsip ini, we shall see God working on our behalf. kita dapat melihat Tuhan bekerja untuk kita. Amen. James 1:5. Yakobus 1 ayat 5. The apostle tells us the secret. Rasul Yakobus memberikan kepada kita rahasia. Yakobus 1 ayat 5. 5 through to 8 or 7. 8, yes. 5 sampai ayat 8. Jadi saya bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. If you ask the Lord, Jika Anda meminta kepada Tuhan, ask in faith. mintanya dengan iman. Doubt nothing. Tidak boleh ragu. Because if you doubt, Oleh karena ketika kita ragu, you will receive nothing. kita akan menerima kehampaan. Tidak ada yang dapat kita terima. Many years ago, I read the book of a man called Roger Morneau. Beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Roger. A man that lived by faith. Orang ini hidup dengan iman. And he used to run his printer by faith. Dan dia mengoperasikan printernya dengan iman. Because he printed many letters and he didn't have the money to buy ink. Oleh karena dia harus mencetak begitu banyak surat-surat, tapi masalahnya dia tidak punya uang untuk beli tinta. And he had printed thousands of pages without any ink. Dan dia mencetak ribuan lembar tanpa tinta. And one day, as he was looking at the printer printing, Dan satu waktu ketika dia melihat printernya mencetak lembaran-lembaran he kertas, started doubting. dia menjadi ragu. I wonder how the printer does it to print without ink. Dia mulai berpikir bagaimana mungkin ini printer ini boleh mencetak tanpa ada tinta. And the next page came blank. Lalu seketika itu juga halaman lembar yang diprint itu menjadi hitam. And he was astonished. Lalu dia terkejut. And then couple of more pages blank completely. Lembaran-lembaran yang berikutnya juga kosong. And he knelt before the Lord and say, "Oh Lord, I have doubted. Please forgive my sin." Dan akhirnya dia berlutut
dan katakan, Tuhan, saya sudah ragu, ampuni saya. The next page came printed. Lalu lembaran yang berikut sudah kembali tercetak dengan What a sempurna. lesson. Oh, pelajaran yang indah. You are praying and you say, Lord, please help me with this. Ketika kita berdoa, kita meminta Tuhan, tolong saya dengan hal ini. And then in your mind, Lalu di pikiran saudara, the thought crosses. pikiran-pikiran yang lain mulai muncul. I wonder if he will hear my prayer. Oh, kira-kira Tuhan mau dengar enggak saya punya doa? God can do nothing for you. Oh, tidak ada yang dapat dibuat oleh Tuhan kalau kita punya sifat seperti ini. You have locked his hands so that he cannot answer. Kalau kita punya sifat seperti itu, maka kita seolah-olah sudah mengunci tangan Tuhan dan dia tidak dapat menjawab akan doa kita. In order for faith to be active, Agar supaya iman itu menjadi aktif, it needs to have 3 experiences. ada 3 pengalaman yang harus dialami. How many experiences? Berapa banyak? 3. 3. Let me show them to you. Mari saya tunjukkan kepada kita. Hebrews chapter 11 Ibrani 11 and verse 6. ayat 6. Hebrews 11:6. 11, Ibrani 11. Ibrani 11. 11:6. 11 and verse 6. Yes, oke. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. What is the first experience that faith needs in order to become real faith? Pengalaman apa yang diperlukan oleh iman sehingga iman itu menjadi nyata? Faith needs to believe. Iman itu memerlukan kepercayaan. If you do not believe, Kalau tidak ada kepercayaan, you will go nowhere. kita tidak akan beranjak kemana-mana. Faith cannot act. Iman tidak dapat bertindak. Faith becomes active and living Iman itu hanya akan menjadi aktif dan hidup when you choose to believe in the word of God. ketika kita memilih untuk percaya kepada firman Tuhan. This is like a car. Ini seperti mobil. As long as the car is in neutral, Selama mesin gigi-giginya itu ada di netral, it will not go anywhere. mobil ini tidak akan berjalan kemana-mana. You can accelerate it, Boleh mau tindis gas sampai bunyinya kencang, but the car doesn't move. tetapi mobil ini tidak akan bergerak. True? But when you put it in first gear, Tetapi kalau orang taruh di gigi pertama, what does the car do? apa yang terjadi dengan mobil? It moves. Mobil bergerak. For faith to move, Agar iman you bergerak, need to engage belief. perlu orang kasih masuk percaya. If you doubt, Kalau ragu, faith is neutral. iman menjadi netral. But if you believe, Tetapi kalau percaya, faith moves. iman bergerak. Amen. And believe is a choice of the mind. Dan untuk percaya itu adalah pilihan di dalam pikiran You kita. don't have to feel like believing in order to believe. Anda tidak perlu perasaan dulu, ini mau percaya supaya saya percaya. You can choose to believe in what God says in spite of the way you feel. Yang Anda harus buat adalah pilih untuk percaya, tidak peduli untuk perasaan Anda percaya atau tidak. Amen. Amen. In order to come here, Supaya kita boleh tiba di tempat ini, I had to buy the tickets to pay for the plane. saya harus beli tiket untuk bayar itu penerbangan saya ke tempat ini. The Lord gave me a donation, Tuhan memberikan donasi buat saya and I wrote to Glenn,
Jadi saya tulis kepada saudara Glenn, praise the Lord, I have the money to buy the tickets. puji Tuhan saya punya uang untuk beli tiket. The next day, Hari berikutnya, we received news that a relative had died and they needed money to pay for the funeral. kami mendapatkan berita keluarga kami meninggal dan mereka memerlukan uang untuk membayar biaya pemakaman. And so I spent the money in the funeral. Jadi akhirnya uang tersebut saya gunakan untuk pemakaman. This is 2 weeks ago. Ini terjadi 2 minggu yang lalu. I didn't have the money to come. Jadi saya tidak punya uang untuk I datang. didn't say anything to Glenn. Saya tidak bilang apa-apa kepada And pendeta Glenn. I said my titles. I kept planning that I was going to come. Tetapi saya sudah berjanji saya akan datang. I went to the scriptures. Saya pergi kembali kepada firman I Tuhan. opened the promise, my God shall supply all you need according to his riches in glory. Saya membuka janjinya bahwa Tuhanku Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan rahmatnya. Amen. And I'm here today. Itulah sebabnya saya ada di sini. Praise God. For him who believes, nothing is impossible. Bagi dia yang percaya tidak ada yang mustahil. When you look at your circumstances, Ketika kita melihat kepada keadaan sekitar kita, doesn't matter how impossible they may look. tidak peduli betapa mustahilnya keadaan tersebut. If you have faith Jika kita punya iman and you believe in the word of God, dan kita percaya kepada firman Tuhan, nothing is impossible. tidak ada yang mustahil. Amen. Amen. Yes. Ya, You know, I have told you before, I live without a salary. saya sudah ceritakan bagaimana saya hidup tanpa gaji. We do not receive money from government or from relatives. Kami tidak mendapatkan uang juga dari pemerintah atau saudara-saudara saya. We depend on God. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. And God comes through every day. Dan janji-janji jawaban doa datang setiap hari. Because we have trained ourselves to believe implicitly in the word of God. Oleh karena kami sudah melatih setiap hari untuk percaya kepada janji-janji firman Tuhan. Amen. Amen. God will never fail you. Never. Tuhan tidak pernah akan lalai untuk menepati janjinya dan mengecewakan saudara-saudara. Tidak pernah. If you believe in him. Hanya jika kita percaya kepadanya. Amen. What is the first gear? Jadi gigi apa yang pertama tadi? Believe. Percaya. Believe. Whatever things you ask when you pray, Apapun yang kita minta di saat kita berdoa, believe that you receive them percaya bahwa kita menerimanya, and you shall have them. maka engkau akan memperolehnya. Amen. When God says, I am with you, Ketika Tuhan berkata, aku bersama dengan engkau, he is with you. Dia ada dengan engkau. Believe it. Percaya. Even though the circumstances may deny it. Walaupun kenyataannya sepertinya menyangkal keadaan ini. Because the word of the living God is the new set of circumstances. Oleh karena firman Tuhan itu adalah merupakan dasar dari keadaan yang baru. When God says that you have been justified, Ketika Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kita sudah dibenarkan, that your sins are forgiven, bahwa dosa-dosamu telah diampuni, that you have been born again, bahwa engkau sudah lahir that kembali, you are his child, bahwa engkau adalah anak-anak Allah, that you are blessed with every spiritual blessing, bahwa engkau sudah diberkati dengan semua karunia dari that the Tuhan. Holy Spirit dwells in you. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam engkau, You don't have to feel it. You Engkau have to believe it. tidak perlu untuk merasa-rasa apa benar demikian. Percaya kepadanya. Amen. Because Paul says that we walk by faith, not by Karena sight. Rasul Paulus berkata kita berjalan dengan iman dan bukan oleh pandangan mata kita. Amen. Train yourself to believe in the word of God implicitly. Ajarlah, latihlah diri kita untuk percaya kepada firman Tuhan dengan penuh keyakinan teguh. At the end of last year, Pada akhir tahun lalu,
we were late in our rent. Kami sudah terlambat membayar sewa rumah kami. We pay $600 a week rent. Jadi yang harus kami bayar $600 setiap minggu. That's 6 million rupiahs every week. Itu berarti 6 juta rupiah setiap minggu. That's a lot of money. Itu uang yang banyak. Especially when you don't have money. Apalagi kalau nyata ada doi. And I was 6 weeks behind. Dan saya sudah 6 minggu tidak membayar. That's 36 million rupiahs behind. Itu berarti saya punya tunggakan 36 juta rupiah. That's a lot of money when you don't have any. Itu adalah jumlah yang besar, apalagi kalau tidak punya uang. In Australia, Di Australia, if you get behind 3 weeks, kalau sudah menunggak 3 minggu, they ask you to leave the house. mereka minta untuk tinggalkan itu So rumah. first miracle, they didn't ask us to leave the house. Jadi mujizat yang pertama, mereka tidak meminta saya tinggalkan rumah itu. But where was I going to get the money? Tapi kesulitannya adalah dari mana saya dapat uang. We do not tell anyone our needs, Kami tidak menceritakan kepada siapa-siapa kekurangan kami, and we do not ask for money. dan kami tidak juga meminta uang. Friday, I went in prayer. Saya berdoa pada hari Jumat. Oh, earlier in the week, I told the real estate agent, I'm going to pay on Friday. Tetapi pada awal minggu itu, saya katakan kepada petugas, developer, agent itu bahwa saya nanti boleh bayar pada hari Jumat. And he said, are you sure you will pay? Lalu dia mulai ragu, dia katakan, I said, yes. betul boleh mau bayar itu? I am a missionary and I live by faith, I said. Dan saya katakan, ya, saya ini missionary dan saya hanya hidup dengan iman. God will pay our rent. Bahwa Tuhan yang akan bayar sewa rumah itu. He laughed. Oh, dia tertawa. Friday morning, I didn't have the money. Hari Jumat pagi kita tidak dapat itu I kneel doi. in prayer. Father, Jadi saya berlutut dan berdoa. you need to pay the rent. Saya bilang, Bapak engkau perlu bayar itu sewa rumah. What do you want me to do? Apa yang engkau mau saya untuk buat? Go and ask your mother for the money. Lalu jawabannya, pergi dan minta dari ibumu. No, Lord, please. I Oh, said, saya bilang tidak Tuhan. because my mother thinks that I am crazy. Oleh karena kita pe mama sejak saat saya buat keputusan untuk percaya kepada Tuhan, dia pikir kita so gila. How can you live by faith? You're crazy, she says. Bagaimana ngana boleh hidup dengan iman saja, ngana so gila. God, my mother. And she says, yes, go and ask. Jadi saya tanya lagi, Tuhan betulkah ibu saya? Lalu Tuhan bilang, ya pergi, I will tanya. pay her. Saya akan memberikan uang I kepadanya. drove to my mom's place. Jadi saya menyetir, saya bawa mobil ke rumah dari mama saya. Mom, can you lend me the money to pay the rent? Lalu saya berkata, Mama boleh mau pinjam doi, saya mau bayar itu sewa rumah. What? You haven't paid your rent? You're crazy. Jadi ibu saya malah bertanya, kenapa engkau belum bayar itu sewa rumah? Karena so gila. But mother, I will pay you. How are you going to pay me? Jadi saya bilang saya mau bayar itu, kasih pinjam saja. Dia bilang, The Lord- bagaimana caranya? The Lord will provide the money. Oh, Tuhan yang akan siapkan. You're crazy, she said. Oh, karena so gila. Okay, would you lend me the money? Oke, boleh mau kasih pinjam enggak? She said, yes. Dia bilang, iya. Praise the Lord. Oh, puji Tuhan. I went to the real estate agent Saya pergi ke agen real estate. and he asked me, do you have the money? Lalu dia tanya, so ada doi? It's a lot of money. Banyak I sekali said, itu uang. yes, here it is. Saya And bilang, he iya, said, ini dia. oh, God provided. Oh, Tuhan so siapkan pangana. Yes. I said, yes, all the time. Saya katakan, ya, setiap saat dia siapkan. But in the back of my mind, Tetapi di balik pikiran saya, this was a little problem. My mother is big problem. masalah yang satu kecil ini cuman tidak ada bandingannya dengan saya akan hadapi ibu saya. Next day, I went to preach in 2 churches. Hari yang berikutnya, hari Sabat, saya pergi untuk berkhotbah di 2 gereja. And both churches gave me donations that they had never given me before. Dan 2 gereja ini memberikan donasi
dalam jumlah yang tidak pernah And mereka that berikan evening- sebelumnya. And that evening, I went to my mother's place and I paid her the money. Dan malam hari itu juga saya pergi kepada ibu saya dan membayarkan hutang saya kepadanya. And she asked me, "Where did you get that money?" Lalu dia bertanya, dari mana itu doi? I said, "The Lord gave it to me." Lalu Mom." saya bilang, itu dari Tuhan. And she opened her eyes big like this. Dia and buka didn't say matanya. anything else. Dan dia tidak berkata apa-apa. Amen. God will work for you in ways that you never imagined. Tuhan akan melakukan mujizat yang tidak pernah kita bayangkan. When you believe in Him. Ketika Amen. kita percaya kepadanya. Amen. Second gear. Gigi yang kedua. The second experience that faith needs to be real Pengalaman yang diperlukan oleh iman untuk membuat iman itu menjadi nyata. is found in Hebrews 11:7 and 8. Ditemukan dalam kitab Ibrani Hebrews 11:7 and 11 ayat 7 dan 8. Ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia tentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Two words. Dua kata. It says that Noah was moved. Disebutkan di sana Noah bergerak And Abraham obeyed. dan Abraham taat. The second gear. Jadi gigi yang kedua. You see, some people say, just believe, just believe, just believe. Ada orang yang berkata percaya saja, percaya saja, percaya saja. All you have to do is believe. Yang perlu engkau buat percaya saja. But how far can you get in first gear in a car? Tetapi kalau orang mau pindah gigi, masuk gigi pertama, berapa dia punya kecepatan? How fast can you go? Berapa cepat kita bisa Very pergi? slow. Tidak cepat. And if you push it hard, you will blow the engine. Dan kalau dipaksakan, maka mesinnya akan rusak. True? In order for the car to move, you got to put it in second gear. Jadi supaya mobil ini bergerak lebih cepat lagi dari gigi 1 pindah ke gigi 2. Amen? So in order for the car to move, you got to put it in first. Jadi kalau kita mau mobil untuk bergerak, taruh di gigi pertama. Choose to believe. Percaya. But then true faith moves and obeys. It moves according to what you believe and obeys the word of God. Jadi yang kedua kita harus buat adalah sesudah kita percaya, kita taruh pada gigi yang berikutnya, yaitu kita harus Amen. Bergerak. Dan kita memiliki keyakinan atas firman-Nya. God comes to Noah Allah datang kepada Nuh. and he says, Lalu dia berkata, the world is very wicked. dunia ini makin jahat. I'm going to bring a flood. Saya akan menurunkan hujan, banjir. Build a boat for you and your family. Buatlah bahtera untukmu dan keluargamu. And then he gives them the dimensions of the boat. Jadi Allah memberikan ukuran-ukuran dimensi dari kapal bahtera ini. How do we know that Noah had faith? Bagaimana kita tahu bahwa Nuh itu punya iman? How do we know that he believed in the word of God? Bagaimana kita tahu bahwa dia percaya kepada firman Tuhan? Because he built the boat. Oleh karena Nuh membangun bahtera. Amen. For 100 years, Untuk 100 tahun. Noah did not see a drop of rain. Nuh tidak pernah melihat satu tetes hujan. He had never seen rain. Dia tidak pernah melihat hujan. Noah was not a boat builder, he was a shepherd. Nuh bukanlah seorang pembangun perahu. Dia adalah seorang
gembala. Where did he get the money to build the boat? Dari mana dia dapat uang untuk membangun bahtera? It's calculated that in our money, Dan kalau dihitung dalam jumlah kita saat ini, it must have cost Noah around $300 million to build the ark. itu sekitar 3 miliar rupiah. But the Bible says that he was moved juta dolar. with 3 miliar. godly fear. Rupiah. Sorry. Noah moved. And you know what was the first thing that Noah did? God, translate. Okay. I lost the first one. He's thinking about the rupiahs. Yes. Karena di Indonesia kan orang kalau sudah di miliar itu untuk Amerika kalau miliar sudah triliun, sorry. Jadi It's a lot of rupiahs. ya oke, continue. How do we know that Noah had faith? Bagaimana kita tahu bahwa Nuh itu punya iman? Because faith is a principle that not only causes you to believe, Oleh karena iman itu adalah prinsip atau dalam bahasa yang kita bisa mengerti adalah iman adalah dasar, fondasi dari mana supaya kita bisa percaya. but it also empowers you to act according to what you believe. Tetapi iman ini juga akan membuat kita untuk bertindak. You know, Noah most probably was not married, Jadi diperkirakan Nuh ini belum kawin and he heard God say, the ark is gonna be for you and your family. dan dia sudah mendengar firman dari Tuhan yang berkata, So ini bahtera akan menjadi bahtera untukmu dan keluargamu. You know what he did? Apa yang dia buat, saudara-saudara? He got married. Dia harus kawin supaya memenuhi janji tersebut. And when he was 502, his first child was born. Dan ketika umurnya 501 tahun, anak yang pertama baru lahir. Oh, he was acting according to the command of God. Oh, dia bertindak menurut perintah dari Tuhan. And his 3 children were born during that period of time. Dan ketiga anaknya itu dilahirkan pada periode masa ini. Amen. At the end of the 100 years, Di akhir dari 100 tahun, Noah had the ark ready bahtera Nuh ini sudah siap. against the whole world. Dia punya ide ini bertentangan dengan pikiran dunia pada waktu itu. People thought he was a little bit off, Jadi orang berpikir dia ini sotalaeng. building a boat on top of a hill. Come on. Sekarang dia sudah bangun bahtera di atas bukit. And Noah, why do you need such a big boat? Lalu kenapa juga harus dibuat besar-besar? It's going to rain. Dan Nuh katakan akan ada hujan. Rain? What's that? Oh, hujan itu apa? It had never rained. Tidak pernah ada hujan. The scientists came and the professors. Orang-orang ilmuwan, profesor. Noah, it is impossible for rain to come. Mereka katakan tidak mungkin, mustahil untuk hujan bisa turun. For the last 1500 years, it has never rained. Untuk 1500 tahun lamanya tidak ada hujan. You are not even a scientist and you're going to teach us? Malah engkau ini bukan ilmuwan lalu mau ajar 4 orang. Noah, you are crazy. Oh, Nuh ngana so gila. Noah worked not for 1, 2, or 3 years. He worked for 120 years. Dan Nuh mengulang-ulangi akan ada hujan bukan hanya 1-2 tahun, tetapi selama 120 tahun. Did he believe in God's word? Apakah dia percaya kepada firman Tuhan? Yes or no? Yes. How do we know that he believed? Bagaimana kita tahu bahwa dia percaya? Because of his actions. Oleh karena tindakan-tindakannya. It's your actions that testify louder than your words. Oleh karena tindakan kita itu berbicara lebih kuat dari perkataan kita. Because if you say, I believe, I believe, I believe, Kalau kita hanya berkata saja percaya, saya percaya, percaya. and you do nothing,
dan tidak melakukan then apa-apa, you do not believe. maka itu tidak percaya At the namanya. end of 120 years, Akhir dari 120 tahun, one day, when someone was looking up and pink, a drop of satu water. orang melihat ke langit dan What? tiba-tiba ting, What's this? ada sesuatu di dahinya. What? Apa ini? Pink, pink. Lalu 2, 3. Water falling from heaven. Oh, air turun dari surga. Maybe Noah was right. Mungkin Nuh benar. Let's run to the ark. Oh, mari lari ke It Bahtera. began to rain. The heavens Mulai were hujan, open. langit terbuka, And the whole world perished. dan seluruh umat manusia yang ada waktu itu Why? mati. Mengapa? Because they did not believe. Oleh karena mereka tidak percaya. But Noah and his family were saved in the ark. Tetapi Nuh dan keluarganya aman di dalam Bahtera. Why? Mengapa? Because they had faith. Oleh karena mereka punya iman. Amen. Faith makes all the difference in the Christian life. Iman membuat perbedaan yang besar di dalam kehidupan orang Kristen. Amen. If you believe, you need to act upon that belief. Jika kita percaya, kita harus bertindak atas iman kepercayaan kita. I often wonder what would have happened if I was Noah. Saya seringkali berpikir kalau saya Nuh, bagaimana caranya? Oh well, I'll start the ark in 50 years time. Oh, saya mungkin bisa menyelesaikan Bahtera Nuh dalam 50 tahun. And if it's for me and my family, I will have a speedboat. Dan kalau itu hanya untuk saya dan keluarga saya mau pilih speedboat Joe. True, but Noah was obedient. Tetapi Nuh sangat patuh. He did not understand, Dia tidak memahami, but he acted and obeyed the word of the living God. tetapi dia bertindak dan menuruti firman dari Allah yang hidup. Amen. God says to Abraham, Abraham, I'm going to give you another land. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, saya mau berikan kepadamu tanah perjanjian. I'm going to give it to you and to your descendants. Saya akan berikan itu untukmu dan keturunanmu. What did Abraham do? How do we know that he believed in the word of God? Bagaimana kita tahu bahwa Abraham itu percaya kepada firman Tuhan? He moved to that land. Dia bergerak menuju ke tanah perjanjian itu. Amen. But did you know that Abraham never received the land? Tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya Abraham tidak pernah mendapatkan tanah itu? The only piece of that land that was his was the cave of Machpelah. Bagian dari tanah besar yang dijanjikan kepadanya yang akhirnya menjadi miliknya adalah sebuah gua yang ada di Machpelah. That he purchased with his own money. Yang dia sudah beli dengan uangnya sendiri. As a burial place for Sarah. Sebagai tempat pemakaman dari Sarah. What happened to the promise? Apa yang terjadi dengan janji itu? 400 years later. 400 tahun kemudian. The children of Israel were taken out of Egypt. Anak-anak orang Israel keluar dari Mesir. And were brought to the land of Canaan. Lalu mereka pergi ke tanah Kanaan. Because of the faith of Abraham. Oleh karena iman dari Abraham. Friends, faith is eternal. Oh, saudara-saudara, iman itu kekal. God never forgets to answer the prayer that was uttered in faith. Tuhan tidak pernah gagal untuk menjawab doa yang dikeluarkan dari hati yang dipenuhi iman. Amen. That's encouraging. Ini adalah satu pernyataan yang memberikan I may semangat. die without seeing my prayers answered. Oh, barangkali saya bisa mati tidak melihat doa saya dijawab. But I can die in fullness of hope. Tetapi saya dapat meninggal di dalam kepenuhan iman. Knowing that he who has promised is faithful. Untuk mengetahui bahwa dia yang berjanji itu setia. And he shall do it. Dan dia akan melakukannya. Amen. Third gear. Gigi yang ketiga. There is yet another gear for Ada. faith to be true faith. Ada lagi satu gigi agar supaya kita memiliki iman And this yang is found in Hebrews bekerja. 11. And we'll read from verse 30
through to verse 38. Dan di dalam ayat 30 sampai 38. Chapter 11, verses 30 to 38. Kita mulai ayat 30 sampai 38. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. In those verses, dalam ayat-ayat ini, we have illustrated a moving faith. Kita dapat melihat iman yang bekerja, The iman moving yang faith bergerak. is the faith that does incredible things in the name of God. Iman yang bergerak ini adalah iman yang melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam nama Tuhan. It is in this aspect of faith that we see prayers answered, miracles brought forth. Di dalam aspek ini maka kita melihat iman, doa-doa dijawab. But in the midst of those verses, there is a change in the mood of the verses. Tetapi kalau kita baca pada bagian kedua dari ayat-ayat ini terjadi perubahan. From victory, it moves to defeat. Dari jawaban-jawaban doa yang penuh kemenangan dan mujizat menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Did you notice that? Perhatikan tadi, saudara perhatikan bacaan kita. In the first few verses, they are conquering armies. Di dalam ayat-ayat pertama awal tadi, mereka adalah orang-orang penakluk, menang. They are raising the dead. Bahkan orang mati bangkit. In the second half, Bagian yang they kedua, are hungry. mereka menjadi lapar, They are poor. menjadi miskin, They are getting killed. mereka dibunuh, And they are not receiving the promises. dan tidak juga menerima janji-janji. And that is the third element of faith. Dan inilah elemen ketiga dari The iman. third gear Gigi yang ketiga, is called a faith that trusts. itu disebut dengan iman yang percaya. So you have first a faith that believes. Jadi yang pertama iman yang percaya, believe. Second, a faith that moves and obeys. Yang kedua adalah iman yang bergerak dan menurut. And third, Dan yang a ketiga faith that trusts in spite of the circumstances. adalah iman yang trust, yang percaya, tidak peduli kenyataan, keberadaan yang terjadi di sekitar And kita. this is when faith has reached maturity. Dan kalau kita berada pada tahap ini, inilah iman yang sudah bertumbuh dalam kesempurnaan, When it kedewasaannya. seems like God is not answering your prayers, Ketika sepertinya Tuhan tidak menjawab doa Anda, when everything is going wrong, ketika segala sesuatu itu tidak benar seperti yang kita harapkan, when the skies seem of metal and your prayers seem to not get through to God, dan ketika langit itu menjadi begitu kuat seperti besi, lalu doa-doa kita sepertinya tidak tembus ke when there sana, are no miracles, dan ketika tidak ada you mujizat, may be sick, barangkali Anda sakit, you may be poor, menjadi miskin, and prayers are not being answered, dan doa tidak dijawab, then
it requires for faith to mature, to trust. Dan ini membuat iman itu harus dijadikan atau iman harus bertumbuh menjadi dewasa untuk percaya kepada Dear Tuhan. friends, in the experience of every Christian, Saudara-saudaraku, di dalam pengalaman dari orang-orang Kristen, there will come times when it seems like God has turned on us. akan ada waktu seolah-olah Tuhan itu sendiri juga sudah berpaling dari kita. You may lose children. Anda mungkin akan kehilangan anak di dalam You may kematian. become unemployed. Dan barangkali Anda akan tidak ada lagi You may pekerjaan fall sick. dan menjadi sakit. And it looks like God is not listening. Dan sepertinya Tuhan tidak mendengar. It is in those moments Dan adalah pada masa ini that faith, if you remain trusting in God, faith will mature. ketika kita tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi seperti ini, maka iman itu akan menjadi dewasa. And that is the type of faith that we must have. Dan inilah sifat kenyataan iman yang harus kita miliki. That's the faith that the 3 young Israelites had. Dan inilah iman yang dimiliki oleh ketiga orang Israel yang muda miliki. When they were thrown into the burning oven, Ketika mereka dibuang ke dalam dapur api, they said to King Nebuchadnezzar, mereka berkata kepada Raja "Oh, Nebukadnezar, King Nebuchadnezzar, the God we serve "Oh Raja Nebukadnezar, Tuhan yang kami sembah, is able to deliver us." sanggup melepaskan kami." That's believing faith. Dan inilah iman yang percaya And is acting faith. dan iman yang penuh dengan But tindakan. then they said, Tetapi mereka katakan, "But if he does not," tetapi kalau dia tidak, that's trusting faith. inilah iman yang percaya, trusting. I will trust in the Lord, Kalaupun tidak dia lepaskan kami, saya akan percaya kepada Tuhan. though the heavens fall. Walaupun langit runtuh Like sekalipun. Job said, Seperti apa yang dikatakan Ayub. though he kills me, Walaupun Tuhan membunuh aku, yet I will trust in him. tetap saja saya akan percaya kepada Tuhan. Amen. There are so many Christians Ada begitu banyak orang Kristen. that they give up believing in God Mereka sudah menyerah untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. because things did not go along the way they thought. Oleh they were going. karena keadaan di sekitar mereka tidak terjadi seperti apa yang mereka pikirkan dan harapkan untuk But we terjadi. must have a faith like Jesus Tetapi kita harus punya iman seperti Yesus on Calvary. yang ada tergantung di Kalvari. The Father was punishing him for our sins. Bapa menghukum dia oleh karena dosa kita. He was surrounded in darkness. Dia dikelilingi dengan kegelapan. He was dying eternal death. Dan dia sedang menderita kematian yang kekal. He was separated from his Dan Father. dia terpisah dengan bapaknya. And yet before he died, Dan namun ketika dia akan mati, he said, "Father, in your hands I commend my spirit." dia berkata, "Bapa, ke dalam tanganku aku serahkan nyawaku." How did he know that God had not forsaken him? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dia? By faith, Oleh karena iman, by pure faith. oleh iman yang murni. He trusted in his Father in spite of the circumstances. Percaya kepada bapaknya walaupun kenyataannya tidak seperti yang The diharapkan. righteous shall live by faith. Oleh karena orang benar akan hidup oleh iman. Amen. Friends, some years ago, Sahabat-sahabatku, beberapa tahun yang lalu, we were getting ready to go to New Zealand with my family. kami sedang bersiap-siap ke New Zealand, seluruh keluarga kami. The Lord had provided the money for all of us to go together. Tuhan sudah menyiapkan uang buat kami semua untuk pergi. And the day before we left, Dan sehari sebelum kami pergi, my second daughter anak perempuan saya yang kedua fell sick with chicken pox. menjadi sakit oleh karena cacar air, Do you know what's chicken pox? luti. She broke with a fever and her whole body was filled with spots. Jadi badannya panas tinggi
dan dipenuhi dengan bisul bintik-bintik merah. And my wife said, "Oh, what shall we do now?" Dan istri saya mulai panik, oh apa yang orang mesti buat? "I'm going to go and pray," I said. Oh saya bilang saya akan berdoa. I went down to my office Saya turun ke kantor saya. and I knelt in prayer. Saya berlutut dalam doa. "Lord, what shall we do? Tuhan, apa yang harus kami buat? Should we take our daughter like this? Should we take our daughter like this?" Apakah kami harus berangkat dengan anak kami yang seperti ini? And the answer came, "I will heal her." Dan jawabannya adalah saya akan sembuhkan dia. Oh, praise the Lord. I Oh said. puji Tuhan. I went up and I said, "We all going because God will heal Karen." Jadi saya naik ke atas dan saya katakan kita semua akan pergi, Tuhan akan menyembuhkan Karen. And she asked me, "Dad, when is the Lord going to heal me?" Jadi anak saya tanyakan, oh ayah kapan Tuhan akan sembuhkan saya? And I thought, "Oh, I don't know." Dan saya berpikir, oh ternyata saya tidak dikasih jawaban. I believe that tomorrow morning you will wake up healed. Saya percaya besok pagi ketika engkau bangun akan sembuh. We all wake up next morning and she was worse. Besok paginya ketika orang bangun dia jadi semakin buruk. The fever was worse. Dia punya panas semakin tinggi. The spots were red and horrible. Dan bintik-bintiknya mulai menjadi semakin memerah dan semakin buruk. Satan whispered in my ear, Setan berbisik di telinga saya. "Maybe it wasn't God who talked to you." Oh barangkali bukan Tuhan yang sudah bicara dengan engkau. My wife, "What shall we do?" Istri saya kembali lagi bertanya apa yang harus dibuat. "I'm going to go and pray." Oh saya akan turun lagi untuk berdoa. "Lord, what shall we do? Today we are flying to New Zealand." Tuhan apa yang saya harus buat? Hari ini kita harus berangkat ke New Zealand. He said, "Go, I will heal her." Tuhan berkata pergi saya akan sembuhkan dia. Praise the Lord. Oh We're all puji going. Tuhan kita semua akan pergi. "Daddy, when is the Lord going to heal me?" Jadi anak saya kembali bertanya, ayah kapan Tuhan akan sembuhkan saya? Karen, just before you get in the plane, the Lord will heal you. Oh Karen, sebelum naik pesawat Tuhan akan sembuhkan. We were standing ready to go in the plane. Jadi orang so berdiri siap untuk masuk ke pesawat. And she was very sick. Oh dia sakit masih parah. And I looked at her Saya lihat kepadanya. and I began to feel bad. Oh saya mulai merasa tidak enak. Satan began to say, Setan mulai berkata, "You're irresponsible. oh ngana so mesti bertanggung jawab. Everyone in this plane is going to get sick. Karena semua orang nanti akan tertular. And you believe that God spoke to you. Dan sekarang ngana so percaya Tuhan yang bicara itu You're going pangana. crazy." So gila ngana sekarang. But we went in the plane. Tapi orang pergi And masuk ke no pesawat. one noticed Karen. Dan tidak ada satupun yang memperhatikan keadaan Karen. My 3 children sat together Saya punya 3 anak ini duduk bersama-sama. and we sat behind. Dan kami duduk di belakang. In the middle of the flight, Di tengah-tengah penerbangan, I went to see if Karen had been healed. saya pergi untuk melihat apakah Karen sudah disembuhkan. She was red. Oh, dia penuh dengan And her merah. eyes were like glass, high fever. Lalu dia punya mata itu menjadi putih seperti kaca. And Panas she- tinggi. And she looks at me and says, "Daddy, has God healed me yet?" Lalu dia lihat sama saya dan dia bertanya, Daddy, saya so sembuh, Tuhan so kasih sembuh. "Not yet, but He will heal you soon." Oh belum, tapi nanti dia akan sembuhkan. We arrived in New Zealand in the evening, Tiba di New Zealand malam itu, and the lady in the house we were staying, she was a nurse. dan ada wanita yang di tempat di mana kami menginap itu, dia seorang perawat. She didn't notice that Karen was sick, Dia tidak perhatikan bahwa Karen sakit. but she was so sick that I had to take her and put her in bed. Tetapi karena dia begitu sakit, saya harus angkat dia untuk bawa ke tempat And tidurnya. I started practicing some natural remedies on her. Jadi saya mulai coba untuk terapkan obat-obat alami untuknya. Just to alleviate the itchiness. Untuk mengurangi rasa gatal. Because her whole body was very itchy. Oleh karena seluruh badannya menjadi gatal. And so I stayed on her side and I would pray Jadi saya berada di sampingnya lalu saya berdoa. all night. Sepanjang malam. Every half an hour she would wake up crying. Setiap setengah jam dia akan bangun menangis. I would do the treatment. Saya akan buat lagi She pengobatan. would go back to sleep Dia tertidur. and I would go back to praying. Dan saya waktu dia tidur saya berdoa. The whole night I wrestled with the Lord.
Dan sepanjang malam saya bergumul dengan Tuhan. And it was about 5 o'clock in the morning, the sun was just rising. Dan ketika 5 pagi, ketika matahari mulai terbit, She woke up, dia bangun. I practiced the treatment, Saya buat lagi perawatan, she went back to sleep, dia tidur lagi. and I went back to praying. Lalu saya kembali berdoa. And the Lord spoke to me for first time in the whole night. Jadi sepanjang untuk pertama kali Tuhan berbicara kepada saya And he sepanjang said, pergumulan "Son, ini. go to sleep, she will be well when you wake up. Dan suara itu mengatakan, anakku pergilah tidur. Ketika engkau bangun, dia akan menjadi I sembuh. went to sleep, Saya tidur, and about 10 o'clock in the morning I heard Karen's voice. dan sekitar jam 10 pagi saya dengar suara Karen. I opened my eyes and Saya- my little son had come in. Saya buka mata saya, ternyata anak saya yang laki-laki yang masuk. And Karen was sitting on her bed talking very animatedly. Dan Karen duduk di atas tempat tidurnya sedang berbicara, memberikan gambaran. I got up and I went to see her. Saya keluar dan saya melihat dia. And when I saw her, there was not a spot in her whole body. Dan ketika saya melihat dia, tidak ada satu bintik merah di dalam pada tubuhnya. You know that chickenpox, the spots last for many, many days after the disease has gone. Jadi kalau ini Luti, kan kalau dia sudah, walaupun sudah sembuh, dia punya bintik-bintik akan ada di sana berminggu-minggu. She was completely healed. Tetapi buat dia sembuh dengan sempurna. Not a trace of fever. Tidak ada gejala-gejala demam. The Lord had answered His promise. Amen. Tuhan sudah menjawab akan But I janji-janjinya. had to believe it. Tetapi saya harus percaya. I had to move according to His commands. Saya harus bergerak menurut perintahnya. And then I had to trust Him when it looked like He had not answered. Lalu kemudian saya harus percaya kepada Tuhan walaupun jawaban itu tidak muncul. Amen. For him who believes, nothing shall be impossible. Bagi dia yang percaya tidak ada yang mustahil. Praise the Lord. Friends, this weekend you have gained an experience with Jesus. Sahabat-sahabatku, sepanjang minggu ini kita mengalami satu pengalaman dengan Yesus. But you will only receive it by faith. Tetapi engkau hanya akan menerimanya dengan iman. And you will only keep it by faith. Dan engkau akan menyimpan, percaya kepada ini dengan imanmu. There will be times when it appears that you did gain nothing here. Ada saat-saat di mana engkau merasa bahwa tidak ada sesuatu yang engkau dapatkan dari tempat ini. Do not trust your circumstances. Jangan percaya kepada keadaan yang di By sekitarmu. faith, peace through the darkness. Dengan iman kita melihat menembusi kegelapan. And trust in the word of the living God. Dan percaya kepada firman dari Allah yang hidup. Amen. Those who trust in the Lord, Siapa yang percaya kepada Tuhan, like Mount Zion, they abide forever. seperti gunung Sion, mereka akan tetap tinggal di sana selamanya. Trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lean not on your own understanding. Jangan berharap bergantung kepada pengertian kita sendiri. In all your ways acknowledge Him, Dan di dalam segala kehidupanmu, akuilah Dia. and He shall direct your path. Maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amen. Do you want the Lord to develop your faith to become trust? Apakah engkau mau Tuhan merubah imanmu untuk menjadi iman yang percaya, trust kepada Tuhan? You want to give Him the permission for Him to do it? Maukah engkau mengizinkan Tuhan melakukannya bagi saudara? That is your desire. Would you stand that we may pray together? Jika itu adalah kerinduanmu, kita berdiri untuk berdoa. Let us pray. Kita berdoa. Father, we stand before you, Bapa, kami berdiri di hadapanmu. thanking you for the gift of faith Berterima kasih untuk pemberian iman that you have given us in Jesus yang Christ. telah engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Teach us how to use this gift. Ajarlah kami untuk menggunakan pemberian ini. Train us to believe in your word. Latihlah kami untuk percaya kepada firman-Mu. Teach us to be obedient and to act according to your word. Ajar kami untuk menurut dan bertindak sesuai dengan firman-Mu. And finally, Father, Dan akhirnya Bapa, we ask you to develop our faith.
kami mohon Engkau untuk mengembangkan iman kami, to mature it, agar iman kami menjadi dewasa, so that we will learn to trust you. agar kami dapat percaya kepadamu. Doesn't matter what we go through in life. Tidak peduli apapun yang kami lalui dalam hidup ini. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.